Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazira Salia Putri dengan NIM 211020406 kelas 3A Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ekologi tumbuhan yang ke-11, yaitu tentang suksesi, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Dengan subbabnya sebagai berikut. Tipe-tipe suksesi yang pertama ada suksesi primer dan yang kedua ada suksesi sekunder. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian suksesi. Apa itu suksesi? Suksesi adalah perubahan atau perkembangan suatu komunitas melalui tahap-tahap tertentu. Terdapat dua tipe suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Individu penyusun populasi dalam suatu ekosistem selalu tumbuh dan berkembang. Faktor lingkungan dalam suatu ekosistem juga terus-menerus mengalami perubahan. Adanya perubahan-perubahan pada populasi mendorong perubahan pada komunitas. Perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan ekosistem berubah. Perubahan ekosistem akan berakhir setelah terjadi keseimbangan ekosistem. Keadaan ini merupakan klimaks dari ekosistem. Apabila pada kondisi seimbang datang gangguan dari luar, keseimbangan ini dapat mengakibatkan perubahan yang akan selalu mendorong terbentuknya keseimbangan baru. Jadi, secara singkat, suksesi itu adalah perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suksesi primer. Suksesi primer adalah munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu, yang mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya tanah longsor, letusan gunung berapi, endapan lumpur di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Gangguan dapat pula karena perbuatan manusia, misalnya penambangan timah, batu bara, dan minyak bumi. Contoh suksesi primer yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau mula-mula muncul pioner berupa lumut kerak atau disebut juga dengan liker, serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap sinar matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis itu mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan, sehingga terbentuk tanah sederhana. Bila tumbuhan perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai. Zat yang terbentuk karena aktivitas pengurai bercampur dengan hasil pelapukan lahan membentuk tanah yang lebih kompleks. Dengan adanya tanah ini, biji yang datang dari luar daerah dapat tumbuh dengan subur. Kemudian, rumput yang tahan kekeringan tumbuh. Bersamaan dengan itu, tumbuhan herba tumbuhan dan menggantikan tanaman pioner dengan menaunginya. Kondisi demikian tidak menjadikan pioner subur, tetapi sebaliknya akan terhambat pertumbuhannya. Inilah terjadinya suksesi. Sementara itu, rumput dan belukar dengan akarnya yang kuat terus mengadakan pelapukan lahan. Bagian tumbuhan yang mati diuraikan oleh jamur sehingga keadaan tanah menjadi lebih tebal. Kemudian semak tumbuh. Tumbuhan semak menaungi rumput dan belukar sehingga terjadi kompetisi. Lama-kelamaan semak menjadi dominan, kemudian pohon mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuklah hutan. Saat itulah ekosistem disebut mencapai keseimbangan atau dikatakan ekosistem mencapai klimaks, yakni perubahan yang terjadi sangat kecil sehingga tidak banyak mengubah ekosistem. Contoh suksesi primer terjadi pada gunung berapi yang telah meletus. Daerah sekitar akan mengalami kerusakan dan tidak terdapat organisme. Lama-kelamaan, daerah sekitarnya tersebut akan ditempati kembali oleh organisme. Organisme awal atau pionirnya adalah lichens, atau lumut kerak.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suksesi sekunder. Apa itu suksesi sekunder? Jadi, suksesi sekunder adalah pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak ke keadaan awalnya sebelum terganggu. Suksesi ini dapat terjadi karena kebakaran, perusakan oleh manusia, dan gempa bumi. Proses suksesi sekunder ini lebih cepat dibandingkan dengan suksesi primer. Hal ini dikarenakan pada suksesi sekunder tidak diperlukan lagi adanya tahapan pembentukan komunitas pionir. Suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas mengalami gangguan, baik secara alami maupun buatan. Gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme, sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kehidupan masih ada. Contoh suksesi sekunder adalah gangguan alami seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran pada rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi di Indonesia antara lain tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan tak terurus. Berikut adalah contoh gambar dari suksesi sekunder dengan keterangan sebagai berikut. Keterangan yang pertama, sebuah kolam kecil terbentuk di dekat pesisir pantai dan memiliki penghalang atau barier berupa pasir pantai. Keterangan yang kedua, setelah 2 tahun tumbuh formasi suatu vegetasi tumbuhan. Keterangan yang ketiga, setelah 50 tahun kemudian, tumbuhan yang tumbuh adalah pohon-pohon yang berukuran besar. Sedimen yang dihasilkan sangat besar sehingga kolam menjadi dangkal. Keterangan yang keempat, setelah 150 sampai 250 tahun kemudian, kolam tersebut menjadi komunitas baru, yaitu padang rumput. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang suksesi. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.